Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah taklim perumahan Kuta Bumi 2 wabil khusus RW 021 yang kebetulan pada malam hari ini selaku sahibul hajatnya adalah RT 004 dengan komandannya Bapak Paiman. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Ustadz M. Durrahmin beserta jajarannya, Bapak Ustadz Nurdin, Ustadz Sarijo, Ustadz Haji Pitoyo, siapa lagi, Ustadz Haji Iman Basuki, dan Bapak Ustadz Dahlan Syarif. Ada? Alhamdulillah. Semangat. Serta para asatiz, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan jamaah ibu-ibu yang juga tentunya kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kami kepada Bapak Ibu sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnahnya sampai akhir hayat kita, dan semoga atas izin Allah kita bisa dipertemukan dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin untuk supaya kita mendapatkan rahmat dan berkah sebelum kita memulai, mari kita membacakan Ummul Quran suratul Fatihah ala haziniyah wa kulli niyatin salihah li ridha ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana tadi telah disinggung oleh Bapak RT Paiman bahwa saudara kita Bapak Haji Indra baru pulang ya menunaikan ibadah haji. Ini ada nggak? Ini sampaikan. Oh, Masya Allah. Ahlan, Syekh. Ya, semoga beliau bisa menggapai haji yang mabrur. Amin. Karena semua cita-cita orang yang menunaikan haji ke tanah suci tentunya adalah haji yang mabrur. Singkatnya haji mabrur itu adalah haji yang diterima. Ya. Seluruh amalan-amalannya selama di tanah suci, dan ada perubahan atau peningkatan yang signifikan ketika ia kembali ke tanah air. Dari segi apa? Dari segi sikap, perilaku, akhlak, dan lain sebagainya. Jadi ciri-ciri seseorang hajinya mabrur ya ketika dia kembali ke tanah suci ada peningkatan kualitas, minimal kualitas ibadahnya. Yang tadinya mungkin belum sholat
berjamaah di masjid. Nah, setelah pulang haji ya insya Allah dia akan terus sholat berjamaah di masjid, ya kan? Yang tadinya mungkin jarang ya ikut taklim, nah, setelah pulang haji rajin ikut taklimnya ya. Apalagi Pak Indra ini semuanya mendukung ya, rumahnya samping masjid ya. Jadi kalau sholatnya nggak berjamaah di masjid, Bukan samping, belakang masjid. Belakang. iya, saya pokoknya tinggal nyebrang doang lah ya gitu ya. Nah, bicara jadi imam. insya Allah salah satu peningkatannya kata ketua DKM ini nanti jadi imam. Siapa Indra ya? Siap. Pokoknya besok kita dorong aja. Nah, bicara mengenai haji, kebetulan tadi saya baru saja mengikuti semacam apa ya kayak seminar lah, healing kolbu ya, tentang saya diundang oleh sebuah travel ya. Kalau disebutin promo nggak nih? Jangan lah, tapi ya promo juga. Ya, namanya Al Malik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Malik Travel itu yang menjadi sponsor di acara Pildacil apa Hafiz Indonesia, Hafiz Cilik ya apa yang di televisi itu kalau bulan puasa itu ya. Hafiz Cilik ya. Tadi berdebar-debar tuh ketika door prize-nya disebutkan gitu. Wajiban keluar. Aduh, depannya sama nomornya nih, udah cocok angkanya sama ini kupon saya. Belakangnya beda. 3 kali door prize beda semua belakangnya. Jadi milik orang lain. Promo yang dibuang umroh 1, maksudnya yang diberikan ke peserta tadi. 2, porsi haji reguler. Yang 3, porsi haji plus. Tadi saya pikir salah satu kayak dapat gitu kan. Jangan salah satu, harusnya dapat satu. Salah satu ya salah kabel. Iya. Nah, baik Bapak Ibu, bicara ya mengenai haji, banyak orang yang mengatakan bahwa ya haji itu adalah panggilan ya. Kalau memang belum panggilan, artinya belum connect dengan hatinya, dengan kolbunya, banyak orang yang secara kemampuan finansial, fisik dan sebagainya sudah mampu, tapi belum juga berangkat. Kenapa itu tadi? Nah, oleh karena itu salah satu agar kita bisa terpanggil ya, Allah sudah memanggil dari Al-Qur'an gitu kan. Sudah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah gitu kan. Allah sudah memanggil itu di dalam Al-Qur'an, beberapa ayat Al-Qur'an. Tapi kalau hati kita belum terkoneksi dengan panggilan Allah, ya banyak orang yang sampai akhir hayatnya ia belum sempat menunaikan haji. Dan ini ada konsekuensinya. Kalau ia belum menunaikan haji karena memang dalam arti memiliki ketidakmampuan, yaitu tentunya dimaklum. Tetapi ketika dia sudah memiliki kemampuan, ya dalam satu hadis sahih ya riwayat Bukhari, orang yang sampai akhir hayatnya belum menunaikan ibadah haji padahal ia memiliki kemampuan ya baik waktu, fisik, finansial, nah matinya tinggal pilih. Mati seperti apa? Yahudi atau Nasrani, nauzubillah kan gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu bersihkan dulu hati kita, Bapak Ibu sekalian, agar hati kita connect dengan panggilan Allah. Karena salah satu keistimewaan atau keajaiban daripada Baitullah itu, coba ya, tanpa Ajib itu yang 11 tahun di Mekah gitu ya. 12 ya, ya 11,5 lah. Ya, 12 tahun beliau di Mekah ya kan. Nah, mungkin udah beberapa kali dia ngerjain haji ya. Alhamdulillah. Itu memang Baitullah itu memiliki magnet yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman, tapi ya. Contohnya adalah orang yang walaupun sudah berkali-kali berkunjung ke Baitullah, pada saat ia sampai ke Baitullah, itu pasti akan menangis, meneteskan air mata. Walaupun dia sudah berkali-kali umroh, berkali-kali pergi. Tapi pada saat ia pertama kali menampakkan kakinya di Baitullah, pada musim ini, maksudnya mau yang
kunjungan yang keberapa kali kayak gitu kan, pada saat dia menampakkan kakinya di Baitullah, itu pasti dia akan menangis. Dan pada saat ia mau meninggalkan tanah suci, meninggalkan Baitullah, melakukan tawaf wada, itu pasti semuanya nangis juga. Padahal kalau tempat lain, tempat wisata lain yang katakanlah memiliki pemandangan yang sangat indah gitu, nggak ada orang yang nangis gitu kan. Ada yang ke Bali, waktu sampai Bali nangis. Kalau kawan galas Sudah hilang. Iya. tinggal nangis. Iya. Dulu ada, kalau benar kata Haji Imam, dulu teman saya ada nangis-nangis, ketinggalan di kapal. Jadi ketiduran di kapal, bis rombong, waktu itu saya masih mahasiswa, ininya ke Bali kan. Wah, ditinggal. Akhirnya dia nyusul naik pesawat sampai kampus, ngamuk-ngamuk minta diganti tiket pesawatnya sama panitia. Nah, gitu kan. Nah, oleh karena itu perlu kita ketahui bagaimana agar hati atau kolbu kita ini bisa kita sucikan, bisa kita bersihkan sehingga terkoneksi dengan panggilan Allah. Nah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, nah ini saya singgung bicara mengenai mustalahul hadis, ya. Hadis yang kalau diriwayatkan oleh dua imam ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini insya Allah sahih, ya, muttafaqun alaih, ya. Jadi dijamin kesahihannya. Diriwayatkan oleh salah satu aja, ini sahih. Ini dua-duanya meriwayatkan, maka hadis ini insya Allah sahih. Ya. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. Yang artinya, ingatlah sesungguhnya di dalam hati itu terdapat segumpal darah. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuh. Dan bila ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Nah, tapi pengertian hati di sini secara bendanya bukan yang liver gitu ya. Kan kalau kita bicara organ tubuh ya secara benda, hati itu kan liver gitu kan ya. Nah, memang ada sedikit perbedaan persepsi antara orang Barat dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan kalau bicara orang yang disayanginya ya, pujaan hati gitu kan ya. Tapi hati yang dimaksud di sini ini sebenarnya kolbu ini adalah jantung sebenarnya. Makanya kalau jantung itu rusak, terganggu, ya seluruh tubuh kita pun pasti akan mengalami kerusakan. Tapi kalau jantung kita sehat, maka seluruh tubuh kita juga sehat. Tetapi luar biasanya, ya, jantung atau kolbu ini bukan hanya memberikan pengaruh secara bendanya saja gitu, tetapi juga lebih kepada spiritualnya. Ya. Jadi orang yang kolbunya sehat secara kebendaan ataupun secara spiritualnya, maka akan mempengaruhi atau berdampak kepada kesehatan seluruh tubuhnya. Nah, jadi kalau jantung itu atau kolbu itu sudah terganggu, ya, ada penyakit fasad, ada penyakit apa istilahnya sirik, dengki. Sirik bukannya menduakan Tuhan, tapi sirik itu suka nggak senang kalau ada orang lain senang gitu ya, nah, ngiri gitu kan. Nah, itu mempengaruhi baik kesehatan secara fisik maupun secara pikiran. Itulah makanya banyak orang yang ketika mengalami sakit didiagnosa oleh dokter, ini nggak ketemu secara fisik, nggak ketemu sakitnya, tapi ya merasa tubuhnya ini ada yang sakit. Ya, ternyata sakit kolbunya itu memberikan pengaruh kepada sakit tubuhnya secara jasadiahnya. Nah, itulah makanya kita perlu sekali untuk memanage kolbu kita. Nah,
Jadi hati itu adalah anggota tubuh manusia yang paling mulia. Ya. Oleh karena itu di dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau orang yang hatinya itu sudah terganggu, sudah sakit, ya, dikatakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Jadi kalau orang yang hatinya itu sudah diliputi oleh perasaan fasad, perasaan iri, perasaan dengki, ya itu disebut dengan penyakit hati. Dan Allah akan menambah penyakit hati kepada orang tersebut, ya, kalau ia tidak mau memperbaiki hatinya. Ya. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih. Karena mereka berdusta, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan apa yang disyariatkan. Bahkan dalam ayat berikutnya Allah mengatakan lagi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun azim. Nah, ini ternyata pengaruhnya lebih luas lagi. Allah telah mengunci mata hati. Jadi kalau kolbunya ini sudah dikunci, ya, akan diikuti dengan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup. Maka mereka akan mendapatkan siksa yang akan berat. Kenapa? Karena pendengarannya sudah tertutup oleh hidayah. Penglihatannya sudah ditutup, ya, untuk melihat kebaikan-kebaikan. Ya, oleh karena itu mereka akan mendapatkan siksa yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati, ya, jangan sampai hati kita rusak karena salah kelola. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu nih, apa sih yang menyebabkan hati seseorang atau kolbu, ya, itu bisa rusak dalam arti dari segi spiritualnya, ya. Nah, di sini dikatakan yang pertama, terlalu banyak bergaul dengan manusia. Nih, maksudnya apa nih? Ya, kita kan manusia. Ya, manusia bergaulnya dengan manusia gitu kan. Nah, terlalu banyak bergaul dengan manusia yang negatif lah kalau kita maknai gitu ya, yang tidak memberikan energi positif. Tapi bergaulnya misalkan dengan pemabok misalkan. Kalau bergaul dengan pemabok kan yang diomongin mabok terus, Pak. Ya kan? Para pemabok itu kalau udah kumpul ceritanya apa? Oh, kemarin gua 3 botol belum apa-apa tuh katanya. Kemarin minum ini merek apa? Topi miring ya. Nah, topi miring diminum, gimana mau diminum? Wah, apa lu anjing? Iya. Topi miring diminum gimana mau diminum topi ya? Kan gitu. Oh, atau ini Johnny Walker. Masya Allah. Apalagi Pak Haji? Saya nggak tahu. Jadi kalau saya pernah misalkan ke hotel jemput tamu, di lobi itu memang ada itu kan minuman keras. Kalau hotel memang dia mendapatkan izin, kalau hotel internasional ya, mendapatkan izin untuk menjual minuman keras sebagai konsumsi para tamu-tamu asing gitu kan. Tapi kalau di sini jangan coba-coba ya jual minuman keras. Nah, iya, jadi terlalu banyak bergaul dengan manusia yang tidak memberikan energi positif. Itu salah satu penyebab rusaknya hati. Apalagi kalau kita bergaul bukan dengan manusia. Misalkan bergaulnya dengan jin. Waduh. Ada orang bergaul dengan jin, Bang? Banyak ada. Iya kan? Iya, bahkan kata Allah dipanggil dikasih makan. Jin makannya beda sama makan manusia. Dikasih. Kadang dibeli jin. Itu mah jin celana. Tukang jahit, permak. Iya. Kemudian penyebab
rusaknya hati yang kedua adalah terlalu banyak angan-angan. Gitu. Orang kalau terlalu banyak angan-angan, kira-kira actionnya gimana tuh? Actionnya sedikit karena terlalu menghayal gitu kan. Oh, saya nanti kalau misalkan punya duit sekian, saya pengen bikin ini kan gitu. Nah, udah ngayal aja kan gitu. Oh, nanti saya kalau punya duit nih pengen beli mobil misalkan, atau pengen siapa yang bilang tuh? Ya nggak apa-apa, itu termasuk terlalu banyak angan-angan. Tapi angan-angannya itu tidak pernah diwujudkan. Kenapa? Karena hanya ada di angan-angan semata, tidak diikuti dengan tindakan. Nah, jadi hatinya terlalu penuh dengan itu tadi, impian-impian kosong gitu. Nah, itu salah satu sifat yang bisa merusak hati. Kemudian penyebab yang ketiga, bersandar kepada selain Allah. Maksudnya apa nih? Ya, bersandar kepada selain Allah apabila kita menghadapi sesuatu atau kita ingin melakukan sesuatu, itu kita seolah-olah ya ada kekuatan lain yang bisa mempengaruhi keberhasilan upaya kita. Nah, itu sesuatu yang salah. Nah, ada orang yang pakai misalkan isim, atau ada yang pakai cincin yang dia yakini bahwa cincinnya itu bisa memberikan kekuatan. Nah, itu. Ini yang bahaya ini, Pak. Dia bilang apa? Ini saya kalau pakai cincin ini nih, hoki terus katanya, ya kan? Kalau pakai cincin ini, orderan penumpang rame terus gitu. Wah, Iya. Tapi kalau saya nggak pakai nih, keluar dari pagi sampai sore, nggak ada yang nyangkut katanya penumpang. Order sepi gitu kan. Nah, itu sudah salah satu bentuk kesyirikan. Dong, cabut cincinnya sini. Iya. Tapi kalau cincinnya digunakan semata-mata hanya untuk ya perhiasan atau ya hanya untuk aksesoris aja lah, ya itu nggak apa-apa. Yang penting kita tidak meyakini bahwa benda tersebut memberikan pengaruh kekuatan kepada keberhasilan kita. Padahal kalau orang lelaki makan sebenarnya nggak boleh pakai perhiasan, ya, dimakruhkan. Tapi kalau hanya sebatas ya untuk ya aksesoris tadi. ya aksesoris lah ya, penampilan kan biar agak keren gitu kan kalau pakai cincin. Nah, cuma dikhawatirkannya ini akan menimbulkan kesombongan atau ria kan gitu. Sekarang kalau dia pakai cincin, iketannya dari emas. Nah, emas aja orang laki udah nggak boleh pakai gitu kan. Iya, emas Sarijo hal yang berat. Terus batunya zamrud yang harganya misalkan berapa? Ini merah delima. Oh, merah delima. Misalkan batunya merah delima, yang harga batunya aja misalkan 15 juta. Iketannya 5 juta, 20 juta. Dia pakai cincin 20 juta. Nah, pasti jalannya begini nih. Pasti ada perasaan dalam dirinya. Gua mau cincin gua aja 20 juta. Ada perasaan ria, ada perasaan sombong. Nah, itu yang akan merusak hati. Makanya pernah ada satu riwayat, ketika itu ada sahabat menggunakan cincin ya, memang cincin emas. Lalu kata Rasulullah tidak boleh, haram hukumnya. Lalu dilemparnya, tapi diomelin lagi, bukan diomelin, tegur lagi. Jangan kau lempar, ambil, simpan, karena tetap ada manfaatnya, gitu kan. Ya cincin emas kalau daripada dilempar kan mendingan dijual kan, masih laku, bisa dibeliin beras atau dibeliin dibeliin soto gitu kan, atau dibeliin bubur nasi kan dapat banyak gitu. Nah, ya. Nah, oleh karena itu kita wajib dan mutlak hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun ya misalkan ya kita tidak bisa nafikan juga sih ya, ada beberapa orang atau orang tertentu yang kadang-kadang
melakukan amalan-amalan tertentu, ya kan, wiridan-wiridan tertentu. Nah, itu hati-hati juga, jangan sampai salah niat dan maksud, gitu kan. Kalau maksudnya itu adalah untuk mengagungkan takzim kepada Allah dan juga dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, ketika kita sudah yakin merasa dekat dengan Allah, maka dampak atau efeknya adalah kita yakin doa kita akan diterima. Itu silakan. Tapi kalau misalkan amalan-amalan atau wiridan-wiridan itu yang dijadikan sebagai satu keyakinan bahwa karena wirid ini nih gua jadi sukses gitu. Nah, akhirnya amalan itu bisa menjadi jimat juga gitu, Pak. Banyak orang yang terkadang suka terjebak di situ. Tapi kalau bicara masalah jimat, bicara masalah wafa, ya. Kalau sekarang ini memang hampir sebagian orang itu kalau keluar nggak bawa kartu ATM juga kayaknya nggak pede. Nah, aduh, saya kalau keluar nggak bawa ATM nih kayaknya was-was gitu kan. Karena kartu ATM itu kan isinya duit. Kalau kita lagi kepepet bisa kita tarik tunai itu uangnya. Itu beda ya, beda pengertian dengan orang yang meyakini satu benda yang bisa memberikan pengaruh kekuatan terhadap keberhasilan. Bahkan itu masuk dalam kategori syirik. Kalau itu tertanam di dalam hati kita secara mengakar, itu bisa masuk dalam kategori syirik yang sudah menduakan Tuhan. Walaupun sebagian ulama mengatakan belum menyebabkan pelakunya itu keluar dari Islam. Ya. Yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam itu syirik yang memang sudah menafikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Jadi dia menyembah ilah selain Allah, gitu. Tetapi tetap saja menduakan Tuhan itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengampunannya hanya bisa dengan bertaubat. Kemudian sebab yang keempat nih, kenapa hati kita bisa menjadi rusak adalah kekenyangan. Iya, ya kalau udah bicaranya kenyang ya berarti urusannya perut. Nah, makanya iya, kalau makan jangan sampai kenyang. Makanya Rasulullah bilang, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Dan pola makannya Rasulullah itu kalau sudah malam beliau nggak makan. Karena kalau sudah malam, walaupun kita selapar apapun, kita makan, itu sebenarnya jadi penyakit. Tidur. Aduh. Nah, iya, makanya ya serba salah juga sih. Tapi kata dokter yang pernah membahas masalah itu, kalau sekali-sekali sih nggak apa-apa katanya. Cuman kalau di kita sekali-kalinya malam minggu udah ketahuan. Malam Sabtu belum lagi kalau ada yang haul, belum ada yang tahlil segala macam. Apalagi kalau Ustaz 2 dapatnya. Nah, itu. Tapi tetap walau bagaimanapun tetap ya ini harus kita manage. Pola makan itu tetap harus kita jaga. Ya, yang bagus memang kita mengikuti pola makannya Rasulullah. Masa seorang Jean-Claude Van Damme, seorang aktor dari Rusia apa dari Ukraina ya? Van Damme itu, aktor laga dari Kanada ya. Nah, Van Damme, aktor laga itu kan, sering membintangi film-film Hollywood. Belakangan ini dia menerapkan pola makannya Rasulullah. Luar biasa, dia orang non-muslim, orang kafir. Tapi dia rasakan luar biasa efeknya terhadap kesehatan badannya. Gitu. Nah kalau yang dari Indonesia itu Deddy Corbuzier. Sebelum dia memutuskan menjadi mu'alaf, ia menerapkan pola makan ala Rasulullah. Dengan cara berpuasa dalam arti ia menahan sampai sekian jam untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang berat. Ternyata dalam ilmu gizi atau ilmu kesehatan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
makanan itu baru terserap sempurna ke dalam tubuh kita antara 13 sampai 14 jam. Jadi kalau kita paginya nih habis makan sarapan, makan nasi uduk sama empal daging gitu kan. Nah, itu kalau yang kita makan itu mau terserap sempurna ke dalam tubuh kita menjadi nutrisi yang berguna, jam 5 jam 6 sore baru makan lagi. Yang udah keruyuk. Itulah makanya di dalam agama Islam itu puasa itu sangat disunahkan. Saking pentingnya ya pola makan agar penyerapan makanan itu sempurna. Kalau hanya disunahkan puasanya, mungkin khawatirnya banyak manusia yang tidak menjalankan. Makanya dalam agama Islam diwajibkan setahun sekali dalam 1 bulan, yaitu puasa Ramadan. Tujuannya apa? Membersihkan, memperlancar metabolisme, menyempurnakan serapan makanan dalam tubuh kita. Jadi kalau bicara agama Islam udah nggak perlu diragukan lagi, Pak. Dari unsur yang sekecil apapun itu sudah sempurna, sudah lengkap. Nah itulah makanya diwajibkan puasa. Tujuannya untuk kesehatan kita juga. Ya walaupun dalam beberapa kasus tertentu ya ada juga orang yang tidak bisa puasa, gitu kan. Itu kan kasus tertentu, tidak semua orang seperti itu. Nah makanya kalau kita bicara puasanya Rasulullah itu pasti puasa Senin Kamis. Kalau satu Senin Kamis seminggu kan 2 kali, Pak ya? Ya. Sebulan 8 kali. Ditambah puasa Ayamul Bid 3 hari. 11 hari. Nah, puasanya Rasulullah ya antara 12, 13, 14 hari dalam sebulan. Berarti hampir setengahnya. Makanya Rasulullah itu dikenal sebagai satu-satunya orang yang tidak pernah sakit dan selalu sehat. Adapun sakit di akhir hayat itu karena dia pernah diracun oleh salah satu istrinya yang masih menaruh dendam. Siapa saya lupa itu. Yang turunan Yahudi kalau nggak salah. Nah, oleh karena itu kalau kita makan Bapak-bapak jangan terlalu kenyang. Ada saya punya teman kurus, makannya sedikit. Nah, sedikit maksudnya. Sedikit, tapi pas saya cek saya ukur sama juga 2 piring juga. Iya, benar sesuatu. Nah, pertanyaannya bisa nggak kita nih mau menerapkan pola makan seperti pola makannya Rasulullah sehingga kesehatan tubuh kita bisa terjaga? Karena apa? Sulit sekali memang, saya juga susah juga mencoba gitu. Nah, kemudian penyebab rusaknya hati kolbu yang berikutnya adalah banyak tidur. Tidur yang tidak dianjurkan bahkan dilarang oleh Rasulullah itu setelah subuh sama setelah asar. Nah, ini makan kita biasanya kalau habis subuh kayaknya enak bener tidur kan. Apalagi libur. Iya. Kalau kita tidur setelah subuh itu apa? Bikin lupa pikun ya, membuat kita ya. Asar ya, asar sampai maghrib itu bikin kita pikun. Kalau subuh apa ya? Gula. Iya, mempermudah terkenanya penyakit kalau habis subuh. Penyakitnya macam-macam. Stroke. Ya bisa stroke, bisa diabetes. Makanya kalau orang tua kita dulu melarang kita kalau habis subuh mah jangan tidur. Keluar, jadi patok ayam katanya gitu. Ada rezeki orang tidur. Betul. Iya kan? Nah, lalu bagaimana kalau kita bicara dengan pola tidurnya Rasulullah? Ininya maksudnya siklusnya. Yang pasti kalau pada subuh beliau nggak pernah tidur kan gitu. Pada asar juga. Nah, tidurnya Rasul itu paling malam itu antara jam 9 jam 10. Ya, karena di jam itu memang kita udah nggak boleh makan dan itu ketika kita tidur antara jam 10 sampai jam 1 malam di situ ada
saraf-saraf yang bekerja di dalam tubuh kita itu yang menyempurnakan saya lupa gitu ya kalau bahasa ininya itu. Saya kemarin ngedengerin kajian dokter, tapi dokter ini merangkap ustadz gitu, luar biasa. Rasulullah tidur jam 9, jam 10, tapi beliau bangun antara jam 2. Nah kalau jam 2 bangun, kemudian beliau mandi, sholat, qiyamul lail, sampai subuh, nah itu lanjut nggak itu? Sampai kapan bolehnya? Setelah syuruk. Nah kalau syuruk, setelah syuruk boleh. Itu karena itu sudah kalau mau dikaitkan memang secara ilmiah itu sangat berkaitan sekali ya, berkaitan dengan penyinaran matahari dari jam sekian sampai jam sekian yang sangat berpengaruh terhadap metabolisme tubuh kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada satu tidurnya Rasulullah yang jarang diterapkan oleh kita, tapi sekarang diterapkan di Jepang. Apa namanya? Qailullah. Qailullah itu tidur sejenak menjelang zuhur, menjelang istirahat. Makanya di pesantren yang saya ikut bantu-bantu, pesantren tahfiz di Jambe, Pak Haji Pitoyo pernah ke sana. Itu diterapkan jam 11 santri suruh tidur, menjelang zuhur bangun. Ternyata efeknya luar biasa, memberikan refreshing kepada otak, ya, meningkatkan daya ingat dan kesegaran tubuh. Nah sekarang itu informasi yang saya dengar di Jepang beberapa perusahaan menerapkan itu Pak. Jadi sebelum istirahat kerja mereka suruh tidur dulu. Nggak lama, paling 15 menit, paling lama setengah jam ya. Jangan 3 jam tidurnya Pak. Kalau dulu 3 jam. Johor belum bangun, pas bangun udah menjelang asar, itu bukan qailullah. Gitu. Nah, jadi apa-apa yang dianjurkan ya, oleh Rasulullah yang berkaitan dengan ajaran Islam itu pokoknya nggak ada yang nggak bagus. Jadi orang-orang non Muslim pun justru menerapkan itu. Nah, kita kan jarang ya, belum ada nih. Paling kalau yang di kerjanya misalkan dia memiliki kebebasan agak bebas bisa tuh, misalkan kalau ojol misalkan ya jam 11 istirahat, kalau nggak ada order istirahat tuh, cari misalkan di masjid gitu kan, rebahan gitu kan, sampai menjelang zuhur azan, nah, barulah nanti setelah sholat zuhur cukup lanjut. Atau kalau guru gimana Pak Ketua, boleh nggak tuh kalau jam segitu? Boleh. Muridnya nih. Kalau nggak ada waktu ngajar. Nggak ada istirahat. Nah, ini masalahnya jam pelajaran di kita belum diterapkan dengan pola seperti itu. Jam segitu masih jam belajar kalau di kita kan. Nah, seharusnya tuh jam 11:30 udah isi murid disuruh tidur semua. Ya termasuk yang saya katakan di Jepang tadi, anak sekolah pun sama begitu. Jam 11:30 murid suruh tidur dulu. Nanti menjelang jam 12 menjelang istirahat baru dibangun istirahat. Makan, kembali lagi jam 1. Oke. Jadi kita mulai berusaha untuk menerapkan pola tidur sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian penyebab yang berikutnya, melihat yang tidak semestinya. Maksudnya apa? Karena kalau kita bicara indra, panca indra ya, bukannya aja indra ya. Bicara panca indra, Allah itu menciptakan atau mengkaruniakan panca indra kepada kita manusia. Tujuannya adalah untuk mendayagunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, ternyata memang sudah menjadi fitrah manusia. Mata ini memang tidak diperuntukkan untuk melihat yang dilarang-larang gitu. Iya. Emang kesannya enak kalau kita melihat yang dilarang-larang, itu kayaknya kan asik ya Bapak Ibu ya. Benar nggak? Apa sih yang dilarang-larang dilihat kira-kira contohnya Pak? Di mall banyak gitu. Hah? Di mall apa? Di mall. Nggak usah di mall lah, di HP aja lah. Ya kan? Gambar-gambar hot gitu kan. Video-video hot. Benar nggak Pak Bimo? Iya. Pokoknya nggak usah jauh-jauh. Iya. Itu kalau kita lihat,
Itu kan yang dilarang. Tapi menurut kita tuh enak, asik gitu kan, bikin penasaran. Bahkan kemarin dulu ya kejadian itu, entahlah itu apakah dia dijebak atau enggak, pokoknya ada anggota dewan lagi sidang mana ngelihat yang dilarang-larang gitu kan, akhirnya mengundurkan diri. Tapi setelah dikonfirmasi, dia menerima pesanan video, ketika dia buka ternyata gambar yang dilarang, tapi kameramen udah nyiapin. Iya, jadi kayak semacam dijebak ingin menjatuhkan orang tersebut. Itu klarifikasi dari yang bersangkutan. Tapi wallahu alam ya. Tapi mudah-mudahan benar apa yang disampaikan. Karena apa? Ketika mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang, itu mempengaruhi terhadap pikiran kita. Coba aja Bapak kalau nggak percaya, jajal deh, tes deh. Ingat terus. Ingat terus kan begitu. Nah, makanya ada tuh orang yang di media sosial kan dikatakan kalau kita sering melihat film atau gambar-gambar porno itu sering bikin lupa gitu kan. Nah, yang pertama katanya akibat negatif kalau orang suka sering melihat gambar-gambar atau film-film porno itu, yang pertama ya katanya daya ingat jadi lupa. Yang kedua dia mikir apa gitu Bang, nggak keingetan gitu kan. Yang ketiga lupa lagi dia, berarti keseringan ngelihat gambar-gambar yang nggak boleh gitu. Padahal maksudnya dia mau memberikan penjelasan kepada orang gitu kan. Tetapi dia sendiri lupa, berarti dia udah kebanyakan tuh ngelihat gambar-gambar yang tidak diperbolehkan ya kan. Oke. Kemudian di sini sih satu lagi, tapi kalau menurut saya ada dua lagi ya. Terlalu banyak berbicara yang bukan pada tempatnya atau yang tidak bermanfaat. Misalkan hanya ngegosip, bicara ngalor ngidul yang nggak keruanan, yang dibicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah itu menyebabkan kolbu atau hati kita rusak. Tapi kalau Ustadz dibilang, wah Pak Ustadz silakan Ustadz, kok diem aja nggak boleh? Nggak boleh banyak bicara, nanti hati rusak katanya. Ya beda lagi ini kan. Misalkan khotib udah naik gitu kan, Bilal udah silakan ya kan, naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diem aja. Jamaah kan bingung ya kan. Ustaz kok saya nggak mau banyak bicara, membuat kolbu rusak kalau banyak bicara. Nah, itu beda lagi. Kalau memang itu tugasnya, kerjaannya ya tetap harus bicara ya kan. Kalau dai penceramah nggak boleh banyak bicara, nganggur ntar. Jadi yang dimaksud terlalu banyak bicara adalah membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena sama tadi dengan ketika kita menggunakan mata kita untuk melihat hal yang tidak bermanfaat, itu pengaruhnya adalah ke memori. Nanti yang teringat, yang terekam di dalam memori otak kita itu terus sesuatu yang tidak bermanfaat. Gitu. Efeknya apa? Ketika disuruh ngapalin surat ayat-ayat Quran, susah benar gitu, nggak hafal-hafal ya. Kadang suruh ngapalin surat Al-Kafirun aja muter-muter terus kan. Padahal pendek tuh Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum Mutar. kelar gitu kan. Kenapa? Karena memorinya udah ya terganggu, sudah terisi dengan ingatan-ingatan yang tidak diperbolehkan gitu. Nah, kemudian yang pernah saya dengar juga adalah terlalu banyak tertawa. Ini tertawa bukan sesuatu yang positif Pak di dalam agama Islam ini. Ya. Rasulullah pernah nggak tertawa? Pernah, tapi tertawanya Rasulullah ya hanya sesekali saja. Senyum. Bahkan Rasulullah juga pernah ada sahabat yang pernah mengatakan dia melihat Rasulullah tertawa, giginya sampai kelihatan putih, bersih, rapi, dan nggak ada yang ompong katanya Rasulullah. Iya, pakai emoticon itu ya. Nah, jadi kalau kita mau ketawa pakai simbol aja deh.
ada gambar emoticon yang lagi ketawa, itu pun macam-macam modelnya. Ada yang ketawanya terbuka, ada yang ketawanya sampai guling-gulingan gitu kan. Nggak apa-apa, tapi kita jangan tertawa. Kenapa itu tadi? Karena terlalu banyak tertawa bisa membuat hati jumut atau beku, keras gitu ya. Iya, mati rasa. Dikit-dikit tertawa. Ketika diajak bicara serius untuk membicarakan problem yang penting, ketawa lagi. Kenapa ya? Karena terlalu sering tertawa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk orang yang profesinya bikin orang tertawa? Nah, gimana tuh? Nah, stand up komedi, lawak, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam agama Islam, kita banyak tertawa, kebanyakan tertawa aja nggak boleh. Gitu. Ini ada orang yang profesinya membuat orang lain ketawa. Ada ulama yang mengatakan haram ya, profesi pelawak itu. Ya, karena profesinya membuat orang dosa gitu kan. Ketika hati orang sudah menjadi beku kan kenapa? Karena sebab dia melawak bikin lucu, orang jadi ketawa. Akhirnya orang senang terus. Coba deh. Sampai-sampai banyak orang ketika ngundang ustadz senangnya ustadz yang lucu. Bener kan? Iya. Untung nggak datang. Untung nggak datang. Kan? Bayarannya mahal. Udah bayarannya mahal, untung baru kasih DP kan gitu Pak ya. Oke, nah oleh karena itu dikatakan bahwa hati adalah dasar akal dan ilmu, kelembutan dan keberanian, kemuliaan dan kesabaran, kecintaan dan keinginan, ridho dan kemarahan, dan semua sifat-sifat yang mulia. Itu kolbu itu isinya adalah itu tadi hal-hal yang positif. Ketika hati atau kolbu kita manage dengan semua hal-hal yang positif, maka insya Allah akan mengantarkan kita menjadi orang yang sensitif, ya, artinya mempunyai kepekaan terhadap hal-hal yang positif, yang tentunya pada akhirnya akan membawa kita kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini di dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang jernih, dengan hati yang bersih. Jadi nanti di hari kiamat ya, di dalam surat Abasa juga, di akhir surat Abasa itu dijelaskan, fa iza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani wa likulim ri'im sa'nu ya'nu yugni. Nah, di situ saudara, ibu, adik, bapak itu tidak ada gunanya. Karena apa? Karena orang sibuk dengan urusannya masing-masing dan hanya amalnya masing-masing yang bisa menyelamatkan. Salah satu orang yang akan terselamatkan adalah yang memiliki hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang terkontrol, ya, yang di dalam kolbunya itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Ila bizikrillah ala tatmainul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah akan membuat hati seseorang menjadi tenang. Nah, makanya alhamdulillah kita di sini ada pengajian yang dimix dengan zikir. Cuma kebetulan ustadznya berhalangan. Jadi malam ini zikirnya nanti dipimpin oleh siapa gitu ya, silakan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya adalah bagaimana kita berusaha untuk memanage hati kita agar kita memiliki hati yang jernih, karena hati yang jernih akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, dan hati yang jernih juga akan membuat terkoneksi dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, sehingga dengan hati yang jernih, mudah-mudahan kita terkoneksi dan kita terpanggil oleh Allah untuk menuju Baitullah. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, mengenai teknis cara itu nanti ada. Nah, kalau ini kan bicara spiritualnya, teknisnya ya tetap ada gitu kan. Ya sedikit juga kalau orang yang hanya mengandalkan zikir gitu kan. Terus berharap otomatis dia nanti berangkat gitu ke Baitullah. Ya, pakai apa kan kalau kita mau ke tanah suci kan harus pakai naik pesawat, perbekalan dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus nanti kita upayakan juga, ya kan? Ambil fotonya dulu. Ambil kotanya dulu kata Pak Haji Putoyo. Nah, kebetulan Pak Haji Putoyo bisa nih menyediakan, gitu kan? Backpacker. Nah, backpacker juga boleh nanti, gitu kan? Bisa. Nah, beliau kan 11 tahun di Mekah ya, insya Allah lah hafal lah. Gitu, Apa kan? lah, nggak nyasar. Nggak nyasar insya Allah. Kalau belum berubah ya masih di sana. Karena di Mekah itu 2-3 tahun aja perubahannya luar biasa itu. Apalagi kalau dibanding saya dulu 2011, saya tanya kemarin teman saya yang boleh haji, waduh ini udah nggak ada, itu udah nggak ada, udah berubah semua kan. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.